Dewa tahun 91, nah mengingat bahwa lawan kita nanti di final bukan lawan yang mudah bahkan cukup sulit yakni Thailand. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bung Herdy Monkoto, pengamat sepak bola kita sudah hadir di sini. Selamat malam Bung. Malam, Cak. Ya, Malam. sambil kita nanti akan menunggu ya pemirsa sejumlah narasumber saya lainnya. Tapi mungkin saya ingin ke Bung Herdy dulu. Ya. Boleh dong direview permainan semifinal kemarin ini seperti apa? Wow. Cukup puas tidak sih? Karena ini bermain dramatis ya. Kalau ukurannya puas, saya puas. Bukan cuma saya, praktisi sepak bola di Indonesia pasti semuanya puas. Ya. Meski itu baru semifinal. Tapi melihat penampilan anak-anak, wow, luar biasa. Bayangkan, 36 menit terakhir kita hanya tampil dengan 10 nama. Dalam keadaan kita di pressure. Ya kan? Mereka tertinggal 2-1, menyamakan keadaan menjadi 2 sama. Lalu kemudian potensi ini laga berakhir dengan extra time. 2 kali 15 menit. Jika ini terjadi, saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Tapi kemudian ada Taufani dengan golnya yang luar biasa. Dalam keadaan tertekan, Indonesia menyerang dan Taufani hanya dengan sudut tembak yang sempit, dia mempressing bola dan membobol gawang Vietnam 3-2. Siapa bilang ini tidak dramatis? Sangat dramatis ya. Dan sekarang saatnya kita menunggu partai puncak. Ya. 90 menit lagi Indonesia mendapatkan medali emas. Medali yang kita rindukan dalam interval 32 tahun. Oke. Amin. Bung, kalau boleh dikomentari, kita jangan euforia, kita harus Ya. menganalisis pola permainan kita. Ya. Gol terakhir yang bisa tercipta sebenarnya karena faktor keberuntungan atau koordinasi yang baik, teknik yang baik. Dua-duanya, dua-duanya. Di situ ada faktor laki, tapi juga ada faktor bagaimana mereka Indonesia mendesain serangan itu bagus sekali. Kita melihat bagaimana seorang Fajar dapat bola di sektor flank kanan, memberikan bola kepada Taufani dan Taufani dengan hanya satu kontrol tanpa melihat gawang dia melepaskan tendangan, placing ke tiang jauh dan masuk. Saat itu saya terima kasih Tuhan, luar biasa ini. Sebenarnya kalau di analisis pola permainan Vietnam pada semifinal ini seperti apa sih? Apakah memang cukup mereka dalam kondisi paling primanya? Atau memang kita yang memang lebih baik secara teknik bermain pada saat itu? Ya, Vietnam tiba di semifinal sebagai peringkat kedua di grup A. Angkanya sama dengan Thailand, hanya kalah soal produktivitas gol. Ya. Lalu kemudian sejarah pertemuan Vietnam dengan Indonesia di pentas SEA Games, mereka unggul dibandingkan dengan kita. Terakhir di final SEA Games 2019, pada saat Vietnam berhadapan dengan Indonesia, mereka menang telak. Dengan skuad Indra Safri juga, 3-0. Nah, saya melihat satu kelebihan Vietnam adalah bagaimana mereka tampil sangat ulet. Ya. Fighting spiritnya bagus sekali. Mereka sama sekali tidak memberikan space untuk lawan-lawannya. Tetapi lawan kita di semifinal hari Sabtu kemarin di Phnom Penh, di Stadion Olimpik, kita tahu bagaimana skuad Indra Safri 30 menit pertama itu control of the game. Skuad Indra Safri main tenang. Mereka maksimal dalam setiap detik. Ini yang terjadi dan untung kita bisa melihat ada gol perdana lewat sundulan yang gagah berani dari Komang. Bagus sekali lewat throw in yang sangat. Kita lihat bagaimana seorang Pratama Aran melemparkan bola seolah-olah tendangan penjuru dan Komang pam dengan sundulannya. Sejak itu kita tampil dominan. Sampai kemudian terjadilah drama ketika Arhan diusir dengan kartu merah pada menit ke-60. Inilah kemudian menyebabkan duel ini berlangsung dengan sangat dramatis. Oke, ditahan dulu Bung, karena sekarang saya sudah tergabung dengan Marcus Horizon, ini mantan pemain timnas ya. Saya mau tanya-tanya nih kira-kira analisisnya seperti apa, Bang Marcus? Ya. Ya, halo. Iya, sedang di mana ini Bang posisinya? Ikut ke Phnom Penh atau bagaimana?
Enggak lagi di Bandung. Oke, Bang, boleh dong dianalisis ini atau berikan komentar bagaimana permainan timnas U22 di semifinal kemarin. Sekiranya cukup puas atau bagaimana ini? Apakah ada catatan jangan-jangan? Ya, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat buat timnas U22 SEA Games, pelatih, ofisial, para pemain khususnya sangat luar biasa berjuang selama 90 menit, dan terutama buat para pecinta sepak bola yang ada di tanah air maupun di Kamboja sana, turut mendoakan timnas Indonesia. Kemarin kita alhamdulillah berhasil lolos ke final, mudah-mudahan kita bisa juara. Baik. Bang Markus, bagaimanapun juga skor Halo? 3-2 ini kan cukup baik, tapi kita juga kebobolan 2 gol ini. Sebenarnya ada catatan nggak sih dari Bang Markus? Ya, yang pasti yang pertama itu memang kemarin saya lihat pertandingan yang memang benar sangat-sangat menegangkan ya, apalagi timnas mendapat kartu merah. Itu saya yakin para pemain itu memang benar-benar sangat sangat sibukan dengan permainan Vietnam yang secara terus-menerus menggempur permainan lini pertahanan timnas Indonesia. Dan syukurnya para pemain timnas Indonesia dengan mental yang baja bisa mempertahankan dan bisa sempat membalikkan keadaan lagi, yang dari draw sampai akhirnya alhamdulillah bisa menang 3-2. Kalau berdasarkan pengalaman nih Bang Markus, kalau melawan Ya. Vietnam itu sebenarnya secara mental ini seperti apa sih? Karena Vietnam ini juga cukup diunggulkan ya, seperti apa Bang Markus? Ya, ya. Kalau Vietnam bermain sangat agresif ya, Mbak. Mereka tetap bermain melalui sayap-sayapnya. Mereka mempunyai pemain-pemain yang kencang juga di sayap-sayapnya. Bahkan di lini tengah juga. Itu yang keunggulan dari Vietnam. Dia memang benar-benar fighting spiritnya Vietnam itu hampir sama-sama sama kita sebenarnya. Oke, ditahan dulu Bang Markus karena sekarang saya Ya. sudah tersambung dengan Waketum PSSI ini Pak Zainuddin Amali yang menyaksikan dramatisnya pertandingan kemarin pemirsa semalam tepatnya Indonesia Vietnam. Saya akan sapa, selamat malam Pak Zainuddin Amali, Pak Waketum PSSI. Malam Pak. Ya, Baik, Pak boleh diceritakan Pak, ini dramatisnya permainan semifinal kemarin, Bapak semalam, suaranya nggak Bapak. jelas ini, Ya. putus-putus dari sana. Pak, bagaimana ini pertandingan semalam, Halo. Pak? Bapak jadi saksi ya, saksi di sana dramatisnya pertandingan. Boleh diceritakan, Pak? Baik, tampaknya ini komunikasi saya sedikit terganggu. Nanti saya akan tanya kepada Pak Zainuddin Amali karena memang menjadi saksi begitu dramatis ya permainan, bahkan membuat para penonton di sana ini supporter Indonesia deg-degan luar biasa pemirsa. Tapi jangan euforia dulu, masih ada final yang nanti menunggu sesaat lagi.